Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya Agustinus CS. Kali ini saya akan mereview dua buah harddisk internal PC, sama-sama 1 TB, namun fungsi dan spesifikasinya berbeda tapi agak mirip lah. Kali ini saya akan mereview harddisk internal WD Black Caviar dengan Seagate Barracuda. Penasaran dengan reviewnya? Mari tonton video berikut ini. Jadi ini teman-teman ya, saya akan unboxing masing-masing harddisk ini. Kita buka dan kita lihat dimensinya mirip ya. Jadi ukurannya memang sama-sama 3,5, namun untuk tebalnya mungkin berbeda dan beratnya ya. Jadi untuk Black Caviar ini sendiri beratnya sekitar 650 gram, dimensinya sama 3,5, namun untuk ukuran tebal dan beratnya sangat berbeda. Jadi untuk Seagate Barracuda dia hanya sekitar 350 gram, jadi hampir 2 kali lipat ya. Untuk interface sendiri, portnya menggunakan SATA ya teman-teman. Jadi harddisk internal ini yang membedakan mungkin performa dan tebalnya aja mungkin, tapi kita lihat lagi reviewnya. Jadi ini spesifikasinya untuk WD Caviar dengan Seagate Barracuda mirip ya. Kecepatannya juga sama, 7200 rpm. Untuk kecepatan bacanya juga sama. Lantas apa yang membedakannya? Yuk kita lihat. Jadi kalau dilihat sih sebenarnya mirip ya teman-teman, tidak ada perbedaan. Tapi kita akan tes bagaimana nantinya ketika dua harddisk ini dites setelah terpasang pada komputer kita. Jadi kali ini saya akan coba pasangkan harddisk ini ke komputer atau CPU saya. Jadi saya pasangkan di casing atau tempat untuk memasang harddisk internal yang compatible dengan CPU saya. Jadi untuk harganya sendiri sangat beda jauh ya teman-teman. Padahal kalau dilihat dari speknya dia mirip, namun untuk harga sendiri Barracuda Seagate ini sekitar 650 sampai 700 lah, dan WD Caviar Black sekitar 1.250 sampai 1.350. Kalau saya kebetulan dapat diskon kemarin, jadi saya dapat 1.250. Jadi kali ini kita akan pasang pada CPU kita. Setelah saya pasangkan di casing penyimpanan harddisk internal saya akan memasangkan kabel power dengan kabel SATA ke harddisk yang sudah saya pasang tadi. Jadi saya pasang dua harddisk, 3 ya teman-teman. Saya untuk harddisk utama saya pakai SSD, dan untuk penyimpanan dan gaming saya gunakan masing-masing 1 tera, yaitu harddisk WD Caviar untuk game dan 1 tera untuk data menggunakan Seagate Barracuda. Setelah semuanya kabel power terpasang, sekarang waktunya kita pasang untuk kabel SATA-nya. Jadi untuk kabel SATA, karena saya menggunakan tambahan harddisk,
saya harus cari port yang kosong. Kebetulan di motherboard saya ini ada beberapa port yang masih kosong, jadi saya akan pasangkan kabel SATA ini ke port yang masih kosong. Jadi untuk pemasangannya teman-teman bisa lihat ya, di motherboard biasanya ada tulisan port pemasangan untuk SATA itu sendiri. Kalau motherboardnya biasanya ada menyediakan 4 sampai 6 port untuk SATA, tergantung motherboard teman-teman. Kalau punya saya masih standar lah. Oke, setelah kabel SATA terpasang, mari kita tes kemampuannya di PC. Jadi saya menggunakan software baca dan tulis untuk harddisk. Jadi untuk kali ini saya skip dulu ya untuk pemasangan harddisk baru pada komputer. Jadi kalau kita pasang harddisk baru, nantinya kita akan format lebih dahulu ya teman-teman, atau kita partisi atau kita identifikasi dulu harddisk yang baru kita pasang. Jadi saya kali ini skip dulu. Nanti ya kalau ada waktu saya buat tutorial untuk pemasangan harddisk baru dan identifikasinya di komputer kita. Jadi saya menggunakan software Crystal. Jadi masing-masing harddisk saya akan saya tes kecepatan read dan write-nya sampai berapa megabyte per second. Wah, cukup imbang ya teman-teman. Jadi untuk drive D itu yang WD Caviar Black, dan yang drive E saya pakai Barracuda. Kalau dilihat dari tes cepat ini, sepertinya perbandingannya tidak jauh beda, bahkan Barracuda sendiri mengungguli untuk masalah kecepatan baca dan kecepatan tulis. Jadi saya simpan di drive D atau Caviar Black ini sebagian besar adalah gaming atau aplikasi-aplikasi berat, dan untuk penyimpanan data saya gunakan Barracuda. Jadi teman-teman sudah lihat ya hasil tesnya, itu tes cepat ya teman-teman. Sepertinya Barracuda masih unggul, dan ini tes ketika saya pasang game lewat harddisk WD Caviar saya. Tergantung juga spek komputer teman-teman ya dan grafisnya, namun harddisk sangat menentukan untuk pembacaan data sehingga kecepatan game teman-teman dapat berjalan dengan lancar. Jadi ini ya teman-teman sekelumit untuk tes gaming. Ada game-game berat seperti Call of Duty dan Need for Speed. Jadi ini bisa kita lihat ya, pembacaan data lewat game ini sangat bagus ya teman-teman. Walaupun dari hasil tesnya dia agak sedikit kalah, namun mungkin ya gimana ya, bisa jadi itu hanya tes saja, tidak mungkin harga membohongi kualitasnya teman-teman. Pastinya WD Passport mereknya sudah cukup terkenal, apalagi kita pakai yang Caviar Black. Jadi selama ini saya mode gamingnya ya lancar-lancar aja. Dan perlu teman-teman ketahui, setelah saya menggunakan Seagate Barracuda ini, ternyata saya sedikit agak ada kendala, yaitu harddisk saya sebenarnya rusak ya. Jadi dari ketahanan sebenarnya harddisk saya ini sudah diganti setelah saya klaim garansi. Jadi untuk pemakaian sekitar 5 bulan harddisk saya rusak ya. Ini buktinya ya teman-teman, saya return ke tokonya. Jadi ya menurut saya, kembali lagi ke teman-teman, kalau pemakaiannya untuk yang biasa-biasa ya kita bisa pakai Barracuda, namun untuk performa gaming dan grafis yang lebih baik teman-teman bisa pilih WD Caviar. Sekian
ulasan dari saya semoga membantu bagi teman-teman untuk cara referensi memilih hard disk bagi visi teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya teman-teman. Sekian dan terima kasih.